Masa Al-Quran dikoreksi? Pendeta itu bukan orang yang berhak untuk dihormati. Distributornya nolak. Buku ini dianggap berbahaya. Bukunya akhirnya laris manis. Langsung ludes di rumah, udah nggak ada sisanya. Buku ini cuma bikin bingung umat Islam aja. Dan mereka terbuka matanya setelah membaca buku ini. Oh, ternyata Islam itu begini. Jauh dari apa yang selama ini saya bayangkan. Saya kira Islam itu menyembah Nabi Muhammad sama seperti umat Kristen menyembah Yesus. Anak baru kemarin sore, ujian nasional aja nggak lolos 2 kali. Kuliah DO, sok-sokan nulis buku bertema berat. Teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya, Aditya Darmawan. Di channel ini saya berbagi tentang pengalaman-pengalaman hidup saya. Di video sebelumnya saya sudah membahas dan membedah isi dari buku pertama saya, yang ini. Dan di video ini akan saya lanjutkan bercerita tentang bagaimana langkah-langkah sehingga saya bisa menerbitkan buku ini. Kalau kalian ingin tahu isi bukunya seperti apa, kalian bisa nonton di video sebelumnya. Seperti yang sempat saya ceritakan di video sebelumnya, sebelum saya ngantuk, penulisan buku ini dimulai saat saya masih bekerja di Manado. Tepatnya itu tanggal 19 April 2009. Belum ada niatan untuk mencetaknya jadi sebuah buku dalam bentuk fisik ya. Nah, pas waktu di Manado itu saya memang suka sekali membaca buku-buku agama, terutama tentang perbandingan agama. Dan gak jarang yang saya beli buku-buku itu adalah buku-buku kekristenan. Dan kebetulan saya juga bekerja di sebuah galeri kaca. Sering sekali berkunjung ke gereja-gereja karena memang kebanyakan customernya adalah dari pihak gereja. Karena di Manado mayoritas Kristen ya. Jadi mau nggak mau ya saya dalam percakapan sehari-hari, dialog sehari-hari, itu sering sekali terlibat dalam diskusi tentang perbandingan agama. Dan itu saya nggak bisa menghindari. Tentu saja nggak sedikit yang mencoba untuk membuktikan kepada saya tentang kebenaran ajaran Kristen. Bukan berasal dari Alkitab, tapi malah membeberkan ayat-ayat Al-Quran. Saya sempat kaget. Loh kok bisa? Ini orang ngajak saya untuk pindah agama lah, katakanlah seperti itu. Tapi malah saya disuruh baca Al-Quran dan mengatakan bahwa ini loh ayat-ayat tentang kebenaran kekristenan. Nah, dari situlah saya mulai untuk mengenal mulai masuk ke dalam kajian-kajian kekristenan. Saya beli buku-buku. Ini buku-buku yang saya beli juga beberapa malah buku-buku Kristen. Ada juga yang buku Islam tentunya. Nah, misalnya ini disalibkan oleh media. Terus kemudian ada lagi. Ini mencari kebenaran 1. Sebenarnya saya punya buku yang kedua, tapi hilang entah kemana. Kalau kalian pernah dengar nama pendeta Ahmad Wilson, dulu dia Muslim, kemudian masuk Kristen dan menjadi pendeta. Nah, belakangan dia kembali bersahadat. Ini bukunya. Kemudian ini buku yang ditulis oleh ulama Arab Saudi, Teka-teki Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini dia nih. Ini ada juga bukunya Franz Donald. Kalian pasti kenal nih namanya Franz Donald. Dulu sempat dipenjara karena menistakan agama Islam, tapi sepertinya dia udah kembali ke jalurnya, nggak melakukan penistaan lagi. Dia menulis 4 judul buku. Salah satunya ini ternyata Yesus Malaikat. Saya punya keempat-empatnya. Kemudian yang kedua, 10 perintah Allah dalam Al-Quran dan Alkitab, ditulis oleh Franz Donald dan juga pendeta Ahmad Wilson. Kemudian ini yang ketiga, Allah dalam Alkitab dan Al-Quran, sesembahan yang sama atau berbeda. Ini saya beli di Gramedia. Dan yang terakhir ini dia. Nah, ini keempat-empatnya dari Franz Donald. Jadi dia itu sebelum berurusan sama polisi, dia adalah penganut Kristen Unitarian. Orang Kristen tapi tidak percaya Trinitas. Kemudian banyak lah ya
Kalian bisa lihat juga di sini judul bukunya, dan ada beberapa buku juga yang hilang. Itulah buku-buku yang sering saya beli ketika saya berada di Manado. Ya, masa muda saya memang membosankan, saya akui. Kalau teman-teman lain sibuk dengan ya nongkrong, kongko-kongko, minum, pacaran. Kalau saya ya inilah beli buku. Dari buku-buku inilah kemudian muncul ide kenapa nggak bikin buku aja ya. Buku yang bisa jadi referensi buat orang-orang yang ya saat ini sedang berada dalam persimpangan jalan, seperti pada saat itu saya yang digempur dari kiri kanan. Maka mulailah saya mencoba untuk menulis, dan sebagai acuan utama yaitu buku Kebenaran yang Terungkap karangan Robert P. Walian. Karena saya menilai buku tersebut adalah buku yang paling mewakili dan paling banyak memiliki materi-materi yang sering diperdebatkan, yang sering dicoba untuk ditawarkan ke saya. Awalnya saya hanya punya fotokopian saja, fotokopi dari seorang teman kenalan yang saya temui di Universitas Kelabat. Nah, kemudian saya membeli bukunya secara online langsung dari pendeta. Sayangnya buku itu hilang. Mohon maaf sekali. Saya sudah mencari-cari di gudang tapi tetap nggak ketemu. Kemudian buku itu selesai, tapi masih dalam format PDF. Kemudian saya iseng-iseng tanya-tanya ke percetakan. Kira-kira budget yang diperlukan untuk mencetak buku ini berapa ya? Saya lupa budgetnya berapa, tapi yang jelas masih sangat mahal untuk ukuran pendapatan saya pada saat itu. Makanya saya pun kemudian nggak kepikiran lagi untuk mencetak. Saya sudah puas menerbitkan buku dalam bentuk PDF. Dan agar buku ini benar-benar layak menjadi buku, saya daftarkan ke Perpustakaan Nasional untuk mendapatkan ISBN. Nah, ini dia ISBN-nya. Nah, dari situ saya mendapatkan banyak sekali apresiasi. Ya, otomatis celaan juga ada, cercaan, hinaan. Kayak misalnya, buku ini berbahaya, buku ini bikin orang salah paham. Beberapa bulan kemudian, saya sudah nggak bekerja di Manado lagi dan mendapatkan pekerjaan di sebuah percetakan. Nah, dari situ kepikiran ide untuk mencetak buku. Apalagi karena saya adalah karyawan di situ, jadi saya mendapatkan harga diskon. Saya memang sengaja untuk tidak mengirimkan buku itu ke penerbit, karena saya masih teringat dengan pengalaman saya yang sebelumnya, yang selalu ditolak-tolakin penerbit. Tapi sebelum saya cetak, saya bikin prototipenya. Nah, ini dia prototipe. Ini bakal buku yang akan dicetak. Nah, saya bikin berapa waktu itu ya? 2 atau 3 kalau nggak salah. Kemudian saya tawarkan ke distributor. Ada satu distributor yang sudah saya kasih prototipe ini, kemudian sepakat. Maka akhirnya saya cetaklah. Saya memutuskan untuk mencetak 1000 eksemplar. Kalau dihitung-hitung, biaya cetak untuk satu buku ini 7.000. Dalam pikiran saya, buku ini bakalan laris manis. Buku ini sangat bermanfaat. Saya udah bayangin keuntungan yang saya dapat tuh gede. Lagi pula karena saya adalah karyawan di percetakan itu, jadi saya bisa bayar belakangan alias ngutang dulu. Kemudian masalah datang tepat sebelum buku itu didistribusikan. Jadi udah dicetak, udah 1000 eksemplar. Kemudian distributor yang sudah deal tadi menolak dan mengembalikan sampel dummy-nya. Padahal sebelumnya itu sudah ada kesepakatan. Distributor tersebut adalah distributor yang sama yang juga mendistribusikan buku-bukunya Franz Donald. Makanya saya pikir ya udah berarti dia sudah punya pengalaman sebelumnya. Saya kira nggak ada masalah. Tapi ternyata dia menolak dengan alasan buku ini berpotensi polemik. Saya jadi mikir kok polemik dari mana gitu loh. Padahal dia sebelumnya mendistribusikan buku-bukunya Franz Donald. Kurang kontroversi apa buku-bukunya? Menjawab doktrin Tritunggal. Ini artinya dia berani untuk mengkritisi keyakinan dasar dari kekristenan. Sedangkan saya enggak. Saya hanya menjawab tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa
dalam Al-Quran ada Trinitas. Terus ini 10 perintah Allah dalam Alkitab dan Al-Quran. Kurang kontroversi apa bukunya? Dia juga ini fontnya gede-gede banget nih. Seperti ini fontnya. Nah, ini dia yang sangat kontroversi. Ternyata Yesus malaikat. Kurang kontroversi apa buku-buku seperti ini dibandingkan dengan buku saya yang isinya adalah jawaban, bukan memberikan statement yang baru yang bertentangan dengan halayak ramai. Akhirnya saya mutar otak, gimana caranya buku-buku yang sudah saya cetak yang sebanyak 1000 eksemplar ini bisa didistribusikan. Saya sempat melakukan distribusi secara mandiri, meskipun saya tahu itu sangat-sangat melelahkan karena saya harus mendistribusikan 1000 eksemplar, bayangin. Katakanlah tiap toko itu hanya menerima 20. Jadi saya harus mencari 50 toko buku agar semua buku saya terdistribusi secara merata. Itu pun tentu saja tidak semua toko buku bersedia menerimanya. Makanya saya nyoba cari distributor lagi. Setelah cari-cari di Yellow Pages, terus kemudian tanya-tanya ke toko buku, akhirnya ketemulah salah satu distributor buku di daerah ujung Surabaya, daerah Jalan Sasak. Saya kasihlah sampel buku yang sudah dicetak. Keesokan harinya saya bawa beberapa eksemplar buku menggunakan motor, mungkin sekitar 100 buku kali ya. Ternyata setelah sampai di distributor, distributornya nolak karena lagi-lagi buku ini dianggap berbahaya dan kontroversi. Ya begitulah. Menariknya nih ya. Beberapa tahun kemudian, saya pernah melihat orang yang sama berdiri di sebuah stand pameran buku-buku. Buku-buku yang dipajang adalah buku-buku kontroversial yang menyerang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang menyerang amaliyah-amaliyah Nahdlatul Ulama. Kurang kontroversi apa? Kalau mereka menolak buku ini hanya gara-gara akan menimbulkan kontroversi. Lah terus buku-buku semacam itu kayak gimana? Kemudian saya cari-cari lagi distributor. Akhirnya ada distributor yang tidak mempermasalahkan. Dia udah biasa mendistribusikan buku-buku kontroversial. Oke, tapi dia hanya bersedia untuk menerima 500 saja. Jadi 500 buku akan disebar ke seluruh toko buku di Indonesia. Nah, saya tinggal nunggu hasilnya. Nah, setelah ditunggu beberapa bulan, nah kalian pengen tahu kan hasil dari penjualan buku ini? Pengen tahu kan? Ternyata buku itu hanya laku beberapa, bisa dihitung dengan jari selama beberapa bulan. Dan selama itu saya juga sering mendapatkan telepon ya. Ya ada yang mencaci, ada yang memuji, itu udah biasa. Bahkan ada juga yang nelpon saya untuk mencari pekerjaan karena saya dianggap punya percetakan yang gede. Jadi buku-bukunya pun numpuk di rumah. Sampai saya nggak tahu harus ngapain. Belum lagi saya harus mikirin gimana caranya membayar hutang karena seluruh biaya percetakan belum saya bayar. Di kondisi saya baru saja resign di tempat percetakan tadi. Dan di saat yang sama juga saya butuh dana untuk kelahiran anak pertama saya. Kenapa nggak saya jual online via Tokopedia atau marketplace yang lain? Di tahun 2011 belum ada itu yang namanya marketplace online. Adanya paling ya Indo Webster, kemudian Kaskus, dan forum-forum lain. Dan itu sudah saya lakukan. Bahkan saya juga udah pasang iklan di media cetak. Terus bikin blog, bikin postingan di forum-forum. Karena pihak percetakan yang mana adalah tempat kerja saya sebelumnya mulai menagih. Akhirnya saya udah nggak fokus lagi untuk menyebarkan buku. Saya pada akhirnya cari kerja apapun yang bisa membayar hutang saya. Hingga akhirnya saya mendapatkan pekerjaan sebagai sales internet provider. Cincin kawin pun terpaksa dijual sebagai tambahan untuk membayar hutang. Nah ini dia nih, tak disangka-sangka. Beberapa tahun lah, setahun 2 tahun lah. Bukunya
akhirnya laris manis, langsung ludes di rumah, udah nggak ada sisanya. Ini hanya beberapa yang berhasil saya simpan. Karena tanpa sepengetahuan saya, buku-buku tersebut dijual di rombengan secara kiloan. Bahkan saya juga nggak tahu hasil dari penjualan buku-buku rombengan itu berapa. Jadi itulah cerita saya menjadi penulis yang sukses. Karena literally benar-benar habis, ludes. Sebenarnya gimana sih respons dari masyarakat yang sudah membaca buku saya ini? Judul buku ini mengoreksi kebenaran, bukannya bikin orang tertarik, tapi malah banyak yang salah paham. Meskipun ada juga yang mengapresiasi. Ada yang bilang, masa Al-Quran dikoreksi? Buku ini cuma bikin bingung umat Islam aja. Padahal saya menulis buku ini dengan niatan untuk menyadarkan umat Islam bahwa agama yang dia anut adalah agama yang benar. Sehingga mereka tidak perlu ragu meskipun banyak oknum yang berusaha bikin mereka resah. Saya sering dapat SMS, dapat telepon mengatakan buku ini sesat, buku ini berbahaya. Hanya membaca tulisan di sini, di belakang sini. Saya sempat bersetegang dengan seorang penjual buku. Dia bilang, buku ini berbahaya. Padahal dia baca aja belum. Hanya mengomentari tulisan yang ada di sini saja, yang ada di belakang sini. Buat apa kamu manggil pendeta dengan sebutan beliau? Itu artinya kamu menghormati. Pendeta itu bukan orang yang berhak untuk dihormati. Di banyak toko buku, saya ditolak dengan jawaban yang senada. Maaf mas, kami hanya menjual buku-buku Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam buku ini, nggak ada yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya sendiri warga NU, saya tahlilan, maulidan, sholawatan, ziarah kubur. Saya orang NU nyel. Padahal ini adalah pertanyaan a priori. Sebuah pertanyaan yang nggak perlu jawaban karena jawabannya itu sudah jelas. Bagaimana Islam dan Kristen saling berbagi iman? Ada beberapa hal yang sama, tapi ada juga beberapa hal yang berbeda. Yang sama, ya jangan dibeda-bedain. Yang beda, jangan disama-samain. Bandingkan dengan misalnya ceramahnya Dr. Zakir Naik. Persamaan Islam dan Kristen. Dari judulnya aja sudah kontroversi kan. Tapi kenapa nggak heboh? Kenapa nggak dicekal kayak buku saya? Karena beliau adalah Dr. Zakir Naik. Semua orang kenal beliau. Dan nggak mungkin beliau memberikan ceramah yang mendiskreditkan Islam. Sementara saya bukan siapa-siapa. Nggak ada yang kenal saya. Maka ketika saya menulis buku ini, bukannya diterima, malah ditolak. Nah, ini saya ada buku terbitan Pustaka Dai. Murnikah Alkitab Al-Quran? Coba kalau kita bandingkan dengan tulisan yang ada di sini, yang ada di belakang buku saya. Sama-sama mempertanyakan, apakah Al-Quran perlu dikoreksi? Sama-sama bertanya, ya kan? Tapi kenapa buku ini nggak dicekal? Padahal pertanyaannya sama, mempertanyakan apakah murni. Dua buku ini sama-sama memberikan pertanyaan a priori. Artinya pertanyaan yang nggak perlu jawaban sebenarnya. Hal itu sering ada di ayat-ayat Al-Quran. Misalnya kayak surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Di dalam Al-Quran Allah bertanya, apa yang kamu ketahui tentang malam Al-Qadr? Apakah itu berarti Allah nggak tahu? Ya enggak. Allah itu maha tahu. Tapi sebuah pertanyaan biasanya diajukan supaya orang-orang itu memberikan perhatian. Kan gitu, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Apa yang kamu ketahui tentang Al-Qari'ah? Nah, gitu kan. Amma yatasaalun. Tentang apa mereka itu bertanya-tanya? Anin naba'il adzim, yaitu tentang sebuah kabar yang agung. Tapi kenapa buku saya yang dicekal? Kalian tahu nggak jawabannya? Kenapa? Kalau tahu, tulis di kolom komentar ya. Tolong bantu saya. Salah satu apresiasi positif saya dapatkan dari salah seorang dosen di sebuah perguruan tinggi negeri yang beliau juga pemerhati oksidentalisme. Beliau mengapresiasi buku saya
karena nggak banyak buku-buku yang membahas tema-tema oksidentalisme, yaitu buku-buku tentang counter pendapat para orientalis. Beliau sekarang juga masih aktif dalam kajian perbandingan agama, dan saya juga sempat ikut melihat diskusi. Beliau mewakili pihak Islam dan kemudian ada berdialog dengan pihak Kristen gitu. Kemudian saya juga dapat apresiasi justru dari para pembaca yang beragama Kristen. Kan aneh, saya bikin buku ini untuk orang-orang Islam, tapi malah saya dapat apresiasi dari orang-orang Kristen. Karena mereka menjadi tersadarkan bahwa selama ini apa yang mereka ketahui tentang Islam, mungkin dari pendeta atau dari teman-teman sesama Kristen, itu salah. Dan mereka terbuka matanya setelah membaca buku ini. Oh, ternyata Islam itu begini. Jauh dari apa yang selama ini saya bayangkan. Saya kira Islam itu menyembah Nabi Muhammad sama seperti umat Kristen menyembah Yesus. Saya menjual buku ini di harga 38.500. Kalau biaya cetak 7.000 berarti saya untung 31.500. Itu bayangan saya. Kenyataannya untung 31.500 kalau dijual sendiri. Sementara kalau menggunakan jasa distributor, bermacam-macam bagi hasilnya. Ada yang 55-45, artinya distributor 55%, kemudian penerbit 45%. Memang persentasenya lebih besar distributor, tapi saya maklumi karena distributor kan juga harus membayar karyawan, kemudian memperhitungkan diskon. Biasanya toko-toko buku ngasih diskon 10%, 25%. Toh mendistribusikan buku ternyata bukan sesuatu yang mudah. Terlebih zaman dulu belum banyak toko online kayak Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, tidak semasif sekarang. YouTube juga belum semetur sekarang, dan koneksi internet juga termasuk barang mewah pada saat itu. Beda dengan sekarang. Tahun 2011 adalah tahun yang kelam bagi dunia penerbitan, karena penjualan buku di semua genre sangat-sangat lesu. Banyak penerbit dan penulis yang mengeluh tentang pendapatan yang turun drastis. Orang-orang mulai membeli konten-konten digital. Di kondisi yang sulit seperti itu, saya malah nekat menerbitkan buku dengan biaya sendiri pula, ngutang lagi. Pelajaran yang saya ambil adalah seharusnya saya tidak mencetak terlalu banyak, cukup 100 eksemplar. Syukur-syukur bisa didistribusikan sendiri. Kalaupun untungnya kecil ya nggak masalah, atau kalau nggak untung juga nggak masalah kan. Saya seharusnya bisa berpikir realistis bahwa saya nggak punya modal sama sekali. Lagi pula saya juga nggak punya power of branding. Siapa yang kenal saya? Saya juga nggak tahu saya ingin dikenal sebagai apa. Ustadz? Bukan, nggak ada potongan ustadz. Mondok juga nggak pernah. Anak baru kemarin sore, ujian nasional aja nggak lolos 2 kali. Kuliah DO, sok-sokan nulis buku bertema berat. Hanya gara-gara sudah membaca buku sekian banyak. Kalau ditanya menyesal atau tidak, saya nggak menyesal dengan kegagalan yang saya alami. Karena bagaimanapun banyak pelajaran yang bisa saya ambil. Rugi, iya rugi. Ya rugi waktu, rugi biaya. Tapi kalau ada yang harus disalahkan atas kegagalan saya, itu adalah motivator. Wahai motivator, kalianlah yang harus bertanggung jawab atas kegagalan yang saya alami. Saya udah rugi jutaan, udah rugi waktu. Gara-gara kata-kata motivasi kalianlah saya jadi begini. Nih, gara-gara buku ini nih. Nih, saya kasih lihat. Nih, motivator siapa ini namanya? Nih, saya kasih lihat namanya. Harry Sass. Nih, lihat, baca judulnya. Penerbitan mandiri, bisnis gampang, bergelimang uang. Kenyataannya nggak segampang itu, bro. Gampang dari mana? Bergelimang uang dari mana? Lihat dulu siapa yang nulis, siapa penulisnya. Dan nggak semua penulis bisa sukses. Kayak Terelie, Andrea Hirata. Nggak semua orang harus sukses mereka. Di buku ini juga saya diajarin cara menulis buku, kemudian distribusi dan sebagainya, sampai perencanaan finansial. Dan salah satunya adalah
ngutang. Ya gara-gara buku ini nih. Katanya ini bisnis gampang. Kenyataannya untung kagak, kebelit utang iya. Gara-gara buku itu saya rela hutang demi bisa mencetak buku secara mandiri. Padahal gaji bulanan saya cuma 750.000. Masih jauh di bawah UMR. Padahal kondisi istri sebentar lagi mau melahirkan. Dan karena saya yakin saya bakal sukses, saya memilih untuk resign. Itu semua saya lakukan karena saya sangat yakin 100% buku ini akan meledak di pasaran. Dan saya akan bergelimang uang. Kemudian bebas finansial. Itulah tadi pengalaman saya menjadi penulis buku yang sukses. Literally sukses karena bukunya benar-benar ludes. Des. Laris manis diloakan. Atau Malaka. Atau Malaka. Ay di male, cikulata cikita. Moral of the story dari pengalaman saya adalah bisa jadi kita punya niat baik, sangat baik. Tapi ternyata niat baik saja tidak cukup untuk meyakinkan orang bahwa niat kita baik. Perlu pendekatan yang baik agar niat baik kita juga diterima orang lain. Yang kedua, jangan terlalu memaksakan diri. Nggak usah dengerin kata-kata motivator songong. Berpikir dan bertindaklah secara realistis. Saya tahu tidak semua orang setuju dengan pendapat saya ini. Saya tidak berniat membuat kalian ciut hatinya, terutama bagi kalian yang penuh keterbatasan tapi punya semangat yang tinggi, pantang menyerah. Maksud saya adalah fokus on your strength, not on your weakness. Artinya kita tetap harus tahu keterbatasan kita. Tapi jangan membuat keterbatasan itu menjadi alasan untuk kita tidak mengejar impian. Hubungannya adalah dengan privilege. Kalau pengen tahu lebih banyak, kamu bisa nonton video saya yang sebelumnya. Dan kalian juga bisa request kira-kira video selanjutnya mau bahas tentang apa nih. Apapun bisa kalian request. Selama itu berhubungan dengan pengalaman hidup. Like video ini dan bagikan ke sahabat, ke saudara, ke pasangan agar pesan-pesan kebaikan dari video ini bisa tersebar ke banyak orang. Karena itu artinya kalian telah ikut andil dalam menyebarkan kebaikan. Saya Aditya Darmawan, sampai jumpa pada video selanjutnya dan saya akan membagikan pengalaman-pengalaman saya yang lain. Bye.